Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha taqulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua sehingga pada ba'da maghrib yang berbahagia ini kita bisa berjumpa di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala, serta salawat serta salam semoga tercurahkan kepada uswah dan qudwah kita junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para tabi'in serta para pengikutnya yang istiqomah hingga akhir zaman. Pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita akan mengkaji salah satu kitab yang penuh berkah, yaitu kitab Ushulus Tsalatsa karya Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi. Beliau berkata, "I'lam rahimakallah, ketahuilah oleh kalian, semoga Allah senantiasa merahmati kalian, annahu yajibu 'alaina ta'allumu arba'in masail." Sesungguhnya wajib atas kita untuk mengetahui 4 perkara. Al-ula, yang pertama adalah al-ilmu. Maka dari itu kita penting untuk mengetahui ilmu. Ilmu itu adalah ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyyi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Ilmu itu adalah engkau mengenal Allah Subhanahu wa taala, engkau mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ilmu itu adalah engkau mengenal agama Islam ini beserta dalilnya. As-saniyah, perkara kedua yang harus kita pahami dan mengerti adalah kita mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Kemudian perkara yang ketiga, as-salisah, adalah ad-da'watu ilaihi, yaitu engkau mendakwakan ilmumu setelah engkau mengamalkan ilmumu. Jadi tahapan dakwah itu yang pertama adalah kita harus mengetahui ilmu. Jangan sampai kita berbicara tanpa ilmu. Hisabnya berat dan resikonya juga berat di akhirat kelak. Karena nanti orang-orang yang berkata tanpa ilmu, dia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perkara yang keempat, ar-rabi'ah, as-sabru 'ala al-adafi, yaitu engkau bersabar ketika mendakwakan ilmu. Setiap orang yang mendakwakan ilmu itu butuh kesabaran. Banyak musuhnya, banyak yang ngecengin, banyak yang menertawakan, banyak yang merendahkan, banyak yang mengata-ngatain, banyak juga yang memfitnah. Bahkan ada juga yang sampai disakiti secara fisik. Keempat ini yaitu ilmu, amal, kemudian berdakwah dan sabar ini tertuang dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalil keempat hal ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wal asri, demi masa, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Hanya keempat golongan ini yang tidak termasuk orang yang merugi,
Keempat golongan ini adalah yang pertama adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa menambah iman kita, kita tidak bisa menambah takwa kita kecuali dengan ilmu. Jadi ada korelasi antara iman dan ilmu. Orang semakin mengenal Allah, semakin mengenal kebesaran Allah, maka akan bertambah pula imannya. Yang kedua, agar kita tidak termasuk golongan yang merugi adalah beramal soleh, mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Yang ketiga adalah saling menasihati dalam hal kebaikan dan saling menasihati dalam hal kesabaran. Wa qala Syafi'i rahimahullahu taala, dan berkatalah Imam Syafi'i rahimahullahu taala, "Lau ma anzalallahu hujjatan illa hadhihi surata lakafathum." Kalau sekiranya Allah tidak menurunkan hujah atas makhluknya kecuali surat Al-Asr ini, niscaya sudah cukup. Karena semua poin-poin penting di dalam Al-Quran, kalau antum membaca dari Al-Fatihah sampai An-Nas, ujung-ujungnya adalah tidak terlepas dari 4 perkara ini, yaitu iman, amal soleh, kemudian mengerjakan amal soleh, bersabar dan berdakwah, atau berdakwah dan bersabar. Ini keempat ini itu tidak terlepas dari surat-surat yang lain. Kita akan membahas yang pertama adalah di surat Al-Asr ini. Kita akan lebih menekankan di surat Al-Asr ini. Allah Ta'ala berfirman, wal asri. Wawu di sini adalah wawu qasam. Kalau yang belajar bahasa Arab tahu ini adalah wawu qasam. Artinya adalah sumpah. Allah Ta'ala bersumpah atas nama makhluknya, yaitu Al-Asr. Itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berhak bersumpah atas nama makhluknya. Boleh Allah Ta'ala bersumpah atas nama makhluknya, sebagaimana Allah Ta'ala bersumpah atas nama bintang, wan najmi, dan demi bintang. Boleh Allah Ta'ala bersumpah atas nama makhluk. Adapun kita tidak boleh bersumpah atas nama makhluk. Kita hanya boleh bersumpah atas nama Al-Khaliq. Kita harus bersumpah atas nama Allah. Siapa saja yang bersumpah selain nama Allah, maka dia telah melakukan dosa besar. Bahkan dia bisa jatuh kepada syirik. Ya, syirik itu adalah mensejajarkan Allah dengan makhluknya, mensejajarkan Al-Khaliq dengan Al-Makhluk. Ini adalah syirik. Tidak boleh Allah Ta'ala disejajarkan dengan makhluk dalam hal apapun, termasuk dalam hal sumpah. Demi ibumu, demi cintaku padamu. Ya, ini jangan. Ya, walaupun antum sangat cinta banget sama istri antum, jangan demi cintaku padamu, ya kan. Demi anak kita, ya beda lagi lah nanti ceritanya. Nah, kalau bisa, kalau sumpah itu jangan nama makhluk. Kemudian ulama, ada 2 ulama yang berpendapat tentang makna Al-Asr ini secara garis besar. Adapun Ikrimah, yaitu ulama tafsir yang bernama Ikrimah, berpendapat makna Al-Asr ini adalah waktu di mana Bani Adam, yaitu kita semua manusia, yaitu beramal, baik itu beramal soleh ataupun beramal buruk ataupun beramal yang sia-sia. Itu maksudnya ke dalam Al-Asr, yaitu waktu di mana manusia mengerjakan aktivitasnya. Adapun ulama yang lain, makna Al-Asr ini menjelaskan adalah waktu Asar. Mayoritas para ulama lebih memilih pendapatnya Ikrimah. Ikrimah ini adalah salah satu muridnya Ibnu Abbas yang ahli tafsir, yaitu adalah masa di mana kita melakukan aktivitas di dalamnya. Dan para ulama sangat perhatian dengan waktunya. Mereka lebih suka kehilangan harta mereka, lebih suka kehilangan harta mereka, jabatan mereka, dibandingkan mereka kehilangan waktunya. Sebagaimana
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, nikmatani, dua nikmat, makbunun yang manusia itu sering lalai, fihi makasirun minan nas, dua nikmat yang manusia itu sering lalai. Yang pertama adalah as-sihah, yaitu kesehatan, wal faragh, yaitu dan waktu luang. Nikmat sehat dan waktu luang. Ini sering Pak kita lalai. Ini berat hisabnya Pak. Maka dari itu para ulama itu sangat perhatian dengan waktu-waktu mereka. Bahkan terkadang kalau amal mereka sama dengan kemarin, mereka nangis Pak. Abdullah bin Mas'ud dia bersedih beliau. Abdullah bin Mas'ud dia bersedih ketika dia melewati satu hari dan pada hari itu dia tidak menambah amal untuk mendekatkan diri kepada Allah atau untuk persiapan dia di alam kubur, di alam barzah atau di alam akhirat. Sedih, nangis. Sedang kita di zaman kita lebih bersedih, lebih nangis hanya karena urusan masalah dunia. Harta benda, uang, kendaraan, rumah. Itulah bedanya kita dengan para ulama terdahulu. Mereka sangat perhatian atas waktunya. Karena bagi mereka waktu itu laksana pedang. Kalau kita tidak menggunakan pedang itu, maka pedang itu yang akan membunuh kita. Begitu juga dengan waktu yang telah Allah Ta'ala berikan kepada kita. Kalau kita tidak menggunakan waktu itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan menggunakan waktu itu untuk hal-hal yang sia-sia ataupun hal-hal yang maksiat. Seseorang yang melakukan kemaksiatan dikarenakan pada hari itu, pada waktu itu dia tidak menggunakan waktunya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan syaitan sangat suka sekali kepada seorang muslim yang dia punya waktu luang. Suka banget nih orang lamu nih, lomo nih, nah, kasih tuh pikiran-pikiran kacau, jahat. Maka dari itu kejahatan itu biasanya bukan diawali dengan niat, tetapi dikarenakan dia punya waktu, kemudian dia melihat ada motor nganggur, setan bisikin ambil aja, toh ada kuncinya, diambil, dicuri. Karena apa? Dia punya waktu luang. Maka dari itu seorang muslim wajib menggunakan setiap menitnya, setiap jamnya, setiap harinya, dan itu harus untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat At-Takasur yang sudah kita hafal di ayat yang ke-8. Allah Ta'ala berfirman, "Summa latus'aluna yauma idzin 'anil na'im." Kemudian kelak pasti kalian akan ditanyakan tentang nikmat yang Allah Ta'ala berikan. Nikmat di sini adalah bisa termasuk waktu sehat dan waktu luang. Ini nikmat banget. Kita bisa merasakan nikmatnya sehat setelah kita jatuh sakit. Ya Allah, ternyata nikmatnya luar biasa. Walaupun cuma punya secangkir air hangat, walaupun cuma memiliki nasi dan tidak ada lauk, itu sudah nikmat Pak. Walaupun cuma punya nasi putih, air putih, itu sudah nikmat banget Pak, selama kita masih diberikan kesehatan dan juga waktu luang. Nikmat banget Pak. Antum bisa tidur malam itu nikmat banget Pak. Kenapa? Anak ngerasain kalau kerja semalam berat. Ya Allah, yang lainnya pada mau bobo, kita harus kerja. Baru ngerasain nikmatnya kita tidur malam. Ternyata nikmat banget Pak tidur malam itu. Dan para ulama juga mengatakan al-waqtu anfasun la ta'udu. Ini kata mutiara yang sangat indah Pak. Waktu itu adalah nafas-nafas yang tidak akan pernah mungkin kembali.
Banyak kadang orang datang ngobrol sama anak ya. Sekiranya saya dikembalikan muda lagi gitu ya, saya akan gunakan untuk belajar agama Islam. Saya akan belajar bahasa Arab. Kenapa? Pelajaran yang paling susah itu bahasa Arab. Kalau sekiranya saya dikasih muda lagi, saya akan belajar bahasa Arab. Kenapa? Kalau udah tua kayak gini susah mikirnya. Fa'ala yaqulu fa'alan, lupa lagi. Ya, nah itu seperti itu Pak. Kita baru menikmati masa-masa yang sangat indah ketika kita mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala berkata, di antara tanda Allah berpaling dari seorang hamba, salah satu tanda Allah Subhanahu wa Ta'ala berpaling dari seorang hamba adalah Allah menjadikan dia sibuk dalam hal yang sia-sia. Contohnya apa Pak? Yang sia-sia Pak? Mancing Pak seharian Pak. Ya Allah, kita tinggal beli ikan sekilo gitu loh, kan selesai. Cuma butuh waktu 10 menit. Ya Pak, mancing. Ya Allah, dari katanya ngetes kesabaran tuh sholat. Imamnya baca Al-Baqarah. Ngetes kesabaran yang sesungguhnya. Ngetes kesabaran mancing kan duduk. Itu bukan ngetes kesabaran, menguji kesabaran, bukan, demi Allah bukan. Itu adalah hal-hal yang sia-sia. Jepang Pak, di Jepang itu Pak, bikin mobil, kalau antum nggak percaya, dicek di YouTube. Mobil Fortuner itu 99 detik. Jadi Pak, satu mobil 99 detik. Bukan menit lagi, detik Pak itunya Pak. Jadi orang Jepang itu perhatian sekali dengan waktu Pak. Kita gerak ke kanan itu dihitung, hitungan kerjanya Pak. Jepang itu Pak. Kita orang Muslim harusnya seperti itu. Harusnya lebih daripada itu. Jika orang Jepang sangat perhatian dengan waktu atau detiknya, kita perhatian dengan secondnya. Ya, jangan dibiarkan ngelamun. Kadang ya Allah, anak lihat orang waktu anak pulang kampung Pak ya, yang seusia dengan bapak-bapak di sini yang sudah sepuh-sepuh, ngelamun Pak, duduk Pak di kali tuh, di sungai ngelamun, nggak tahu ngapain Pak, liatin air mengalir gitu. Kalau mancing kan mending ada hasilnya, dia enggak. Liatin air mengalir, ya Allah, waktu dibuang sambil nggak pakai baju Pak. Ya, seperti itu ya Allah, itu kurang kerjaan. Dan anak yakin Pak, maaf aja, orang-orang tua yang ada di jalanan, yang sekarang minta-minta, itu salah satu penyebabnya dikarenakan dia tidak menggunakan masa mudanya untuk menuntut ilmu. Dikarenakan masa mudanya dia banyak menyia-nyiakan waktu, sehingga tanpa terasa tenaganya sudah lemah, penglihatannya sudah kabur, udah nggak bisa kerja, minta-minta di jalanan, ya kan? Coba kalaupun kita nggak bisa kerja, minimal bisa bersih-bersih masjid. Pasti DKM masjid juga pasti akan perhatian. Ini orang tua nggak kerja, kasihan. Pasti minimal nasi putih, air putih juga pasti akan dapat. Ini kadang malu kalau di masjid. Ya itu adalah tanda Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak peduli lagi dengan dia. Kalau kita pengen dipedulikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan gunakan waktu kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kalau santai-santai sedikit nggak masalah lah, tapi jangan terlalu banyak santainya. Ya belajar capek wajar lah, namanya juga belajar agama, nonton kajian. Bahkan ada Pak, ini pengalaman Pak, ada orang yang mampu, orang yang kaya, pensiunan, punya uang banyak, Al-Quran terjemahan sampai nggak punya. Al-Quran terjemahan nggak punya. Minimal kalau kita baca Al-Quran ada terjemahan kan, minimal ada titik-titik iman yang akan bertambah di dalam hati kita. Ya Allah, padahal mampu, sawahnya di mana-mana, hartanya puluhan juta. Beli Al-Quran yang harganya 100.000 sayang. Kalau kita beli Al-Quran dengan uang kita,
pasti kita akan berusaha untuk menggunakannya. Udah sayang, kita udah beli, masa tidak dibaca gitu loh Pak. Tapi kalau kita dikasih orang lain Al-Quran terjemahan, kita nggak ngerasa memilikinya. Oh ya, punya saya, taruh aja. Jangan kita gunakan waktu kita untuk hal yang sia-sia. Waktu kita akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di dalam surat Az-Zumar, ya, surat Az-Zumar surat ke-39 di ayat yang ke-15, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang orang-orang yang rugi. Kita tadi membahas tentang masa. Sekarang kita akan membahas orang-orang yang rugi, yaitu innal insana lafi khusrin. Sungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian yang nyata. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan manusia yang rugi di dalam surat Az-Zumar ayat ke-15. Allah Ta'ala berfirman, innal khasirina alladziina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Orang-orang yang rugi itu adalah orang-orang yang merugikan dirinya dan keluarganya pada hari kiamat. Yang lain pada datang pada hari kiamat, datang membawa amal soleh. Dia datang membawa dosa-dosa segunung, selangit. Yang lain dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia malah justru dimasukkan ke dalam neraka. Itulah orang-orang yang rugi sesungguhnya. Orang-orang yang rugi bukan orang-orang yang tidak memiliki harta. Orang-orang yang rugi bukan orang-orang yang tidak memiliki jabatan. Justru orang-orang yang rugi itu adalah orang yang banyak harta, tetapi dia tidak menggunakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap rupiah yang kita miliki akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kiranya jika di ATM antum ada puluhan juta, ada ratusan juta? Bagaimana nanti hisabnya? Yang lain pada masuk surga, disidang sama Allah Subhanahu wa Ta'ala karena banyak menumpuk harta. Inilah pentingnya kita benar-benar harus menjadi orang yang selamat. Simpelnya kayak gini aja Pak. Kadang setan itu membisikkan dalam pikiran kita kayak gini. Masuk neraka juga bentar, nanti juga masuk surga. Kenapa? Kamu Islam. Ini adalah talbis iblis. Ini adalah seruan-seruan iblis. Merasa diri kita pasti akan masuk surga. Yang penting kan nanti kamu masuk surga, walaupun mampir dulu ke neraka nggak apa-apa deh. Yang penting kan kamu udah sholat, udah masuk Islam, udah puasa, udah zakat, udah naik gaji. Itu setan kadang membisikkan seperti itu, sehingga menjadikan diri kita itu santai-santai, leye-leye, dalam bahasa Jawanya itu leye-leye. Dalam hal apa? Dalam hal semuanya Pak. Maka dari itu sampai kita tidur pun Pak, kalau bisa Pak ya, kalau kita tidur pun kita niatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berwudu Pak, mau tidur berwudu dulu, sehingga ketika kita tidur 8 jam plus ngorok gitulah ya, plus ngorok itu dihitung pahala per detiknya gitu loh Pak. Coba bayangin, tidur nyenyak ya kan, di tempat yang AC, tempat tidurnya empuk, sampingnya istri Anda yang Anda cintai, dapat pahala. Kalau antum tidurnya 8 jam, berapa detik pahala yang akan antum dapatkan? Jika 1 detiknya antum dapat 10 pahala, 8 jam berapa detik? Nah itu Pak. Kita manajemen bisnis itu jangan cuma dunia doang Pak. Kita juga harus punya manajemen bisnis akhirat. Kalau bisnis kan prinsip berbisnis apa Pak? Modal sedikit untuk sebesar-besarnya, iya Pak, benar. Kalau bisa modalnya kita 100.000, untungnya 100 juta, ya kan, kayak gitu. Kita juga dalam mengejar akhirat juga kayak gitu Pak. Kitanya tidur ngorok ya kan, samping istri pahalanya kali banyak. Itu luar biasa Pak, enak banget itu loh. Makanya diniatkan
untuk Allah Subhanahu wa taala semuanya kulluhum diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang antum kerjakan, hadirkan niat untuk Allah. Makna tauhid, Pak, makna tauhid ini adalah di mana setiap detiknya kita selalu ingat Allah. Nah, itu seperti itu maksudnya. Di awal, di tengah, ataupun di akhir amal. Kalau di awal kita mendengar hadis innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung nih niatnya. Ini adalah start awal kita beramal. Ya, moga-moga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kepada kita. Dan kerugian terburuk yang menimpa seseorang adalah kerugian atau keburukan di dalam masalah agama. Kerugian yang paling besar adalah ketika seseorang itu rugi di dalam masalah agamanya, Pak. Yang lainnya ngaji padahal dekat ya nggak datang, rugi itu, rugi. Kecuali ada uzur, kecuali ada keperluan, nggak masalah. Itu pun keperluannya diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Rasulullah SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doanya, wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan jadikan musibah terbesarku di dalam masalah agama kami, ya Allah. Ini perhatiannya Rasul kepada agama Islam. Karena agama Islam ini adalah jalan kita mencapai keselamatan di dunia ini dan di akhirat. Kita lihat, Pak, di Korea itu, Pak, ya, di Korea, Pak, mereka mayoritasnya nggak ngerti agama. Mereka punya harta ratusan juta, mereka nggak bahagia, Pak. Bahkan di antara mereka ada yang bunuh diri. Dibully sedikit artis Korea, dibully dikit sama netizen, bunuh diri, Pak. Bunuh diri. Kalau di kita kan enggak ya, dibully di netizen semakin terkenal, semakin senang. Di Korea apa bunuh diri? Kenapa? Mereka sedih, mereka hidup mereka seakan-akan hancur. Ini pentingnya kita mengenal agama. Dan manusia yang terberat ujian itu adalah Rasulullah SAW. Tetapi Rasulullah SAW hatinya selalu lapang, hatinya selalu bahagia. Seperti itu, Pak. Ini adalah tentang makna innal insana lafi khusr. Tips agar kita bisa dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi golongan yang sukses. Tadi kan golongan yang rugi. Salah satu tips agar kita menjadi orang yang sukses ada 4. Yang pertama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirkan, Pak, tanamkan di dalam jiwa ini, Pak, cinta yang tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan ilmu. Kalau antum nggak duduk di majelis ilmu, nggak bisa kita menambah iman kita. Iman kita akan standar-standar aja, ya kayak masyarakat yang lain. Bagaimana Abu Bakar cerdasnya luar biasa, tapi dia belajar kepada Rasulullah SAW selama 23 tahun. Abu Bakar masih. Ali belajar sama Rasul 23 tahun. Imam Abu Hanifah belajar kepada gurunya 22 tahun. Imam Syafi'i belajar kepada gurunya sampai gurunya wafat. Imam Malik wafat. Semakin kita duduk di majelis ilmu, iman akan semakin naik. Cinta kita kepada Allah akan semakin besar. Kerinduan kita kepada surga, kepada kampung halaman kita semakin nyata di dada ini. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengerjakan amalan soleh. Jadi nggak bisa dipisahkan antara iman dan amal soleh. Karena ada banyak sekali yang penting kita Islam. Gak usah sholat nggak apa-apa, pasti masuk surga. Karena kunci surga adalah la ilaha illallah.
nggak paham ini. Dulu waktu SD-nya diajarin al-asr ini, ya kan? Dulu diajarin ketika mau pulang Pak ya, benar nggak Pak? Ketika kita dulu mau pulang sekolah kan kayak gitu waktu kita SD. Wal asri innal, sama rame-rame kan sama teman-temannya seperti itu. Jelas ini wawunya itu adalah wawu atof. Kalau dalam orang yang belajar bahasa Arab, ini bukan wawu ada wawu jama, ada wawu wawu qasam. Nah ini wawunya ada wawu fasol, wawu pemisah. Nah ini adalah wawu atof, penggabung, penggandeng, nggak bisa dipisahkan. Kalau ada yang mengatakan ini adalah wawunya adalah wawu fasol, itu berarti baca nahunya belum selesai nih. Ya, ngajinya belum lama. Ini wawunya dulu wawu atof, bukan wawu fasol, wawu atau penggabung. Ya. Jadi antara iman, antara amal soleh adalah berkaitan erat. Semakin orang beriman kepada Allah, amal solehnya akan semakin banyak. Sebagaimana Rasulullah SAW imannya banyak nggak Pak? Imannya Rasul banyak. Lihat bagaimana sholatnya Rasul, kakinya Rasul sampai bengkak. Kalau kaki kita bengkak bukan karena sholat, karena kita kerja. Ada yang jadi kuli panggul karena saking banyaknya berdiri, kaki kita bengkak. Bukan karena sholat. Kalau sholat kalau tingkatan kita masih 10 menit, 15 menit aja udah hebat lah. Ya Pak, sholat kita 10 menit, 15 menit udah hebat lah di zaman kita. Di zamannya Rasul itu sedikit, karena Rasul aja sampai semalam itu karena apa? Imannya Rasul tinggi, sehingga amal solehnya banyak. Setiap ada kesempatan, setiap ada momen selalu digunakan untuk amal soleh. Wa tawassaw bil haqqi, dan saling menasihati dalam hal kebenaran. Nah, sekarang kita sambil menasihati dalam hal kebenaran. Kebenaran di sini adalah sunnah Rasulullah SAW atau manhaj al-sunnah atau manhaj salaf. Manhaj salaf. Bukan kelompok, bukan organisasi, bukan. Hanya pemahaman kita harus sesuai dengan pemahamannya para sahabat. Makanya di manhaj salaf nggak ada ketuanya. Karena apa? Bukan organisasi. Ketua salaf Ustadz Yasin nggak ada. Karena bukan organisasi, bukan kelompok, bukan. Kita hanya dituntut pemikiran kita yang di otak kita sama dengan para sahabat Rasul, sehingga implementasi ibadahnya sama. Nggak ditambah-tambahin dan nggak dikurang-kurangin. Ya seperti itu. Dan kita tidak dituntut untuk sampai di jalannya para sahabat. Kita hanya dituntut senantiasa berjalan di atas jalannya para sahabat. Gimana caranya kita tidak ke kanan, tidak ke kiri, terus di atas jalannya para sahabat. Kalau kita dituntut sampai di jalannya para sahabat, nggak ada di antara kita yang mampu. Para sahabat nggak ada yang cinta dunia. Wallahi nggak ada yang cinta dunia. Kalaupun mereka cinta punya harta, langsung dibagiin kayak Utsman bin Affan. Hartanya sampai sekarang. Rekening tertua di muka bumi ini rekeningnya Utsman bin Affan. Nggak ada di antara kita yang tidak cinta harta. Seperti itu Pak. Tapi gimana cara ibadah kita, cara beragamanya kita persis dengan cara beragamanya para sahabat. Tidak usah itu kelompok A, aliran B, nggak usah. Kita hanya dituntut untuk Al-Quran, hadis, dan pemahaman para sahabat. Karena semakin kita bikin kelompok, kita akan semakin terpecah. Kalau dulu kelompoknya cuma 2, kalau ditambah 1 lagi jadi 3 nanti. Terpecah lagi kaum muslimin. Nanti ada kelompok lagi. Tadi akan lihat di TV. Ada aliran baru, sholat cuma cukup sekali dalam seumur hidup, tuh kan, jadi nambah pecah lagi Islam. Kalau sholat setahun sekali, anak tahu itu sholat itu fitri itu biasanya itu. Ya. Kalau sholat
sepekan sekali anak tahu juga itu sholat Jumatan itu. Ya, kadang kan ada orang yang malas sholat, ya sepekan datanya kalau Jumat, ada yang seperti itu. Ya, anak tahu itu banyak jamaahnya. Jamaah sholat sepekan sekali banyak, sholat jamaah yang sholatnya setahun sekali banyak, tetapi jamaah yang sholatnya cuma sekali seumur hidup ini baru kali ini ada. Nah ini semakin banyak Pak. Ya, jadi nasihat anak jangan bikin kelompok-kelompok lagi. Islam sudah terpecah belah di zaman kita, akan saling bermusuhan. Wa tawassaw bis sabri, saling nasihati kesabaran. Kalau ada temannya emosi marah-marah, sabar mas, masalah gini. Maaf, semua anak marah sama Pak Imron. Pak, antum gimana sih? Antum ingetin anak. Apa? Masalah dunia jangan diperpanjang gitu. Makanya kalau antum marah, temennya marah, ingetin. Mas, masalah dunia jangan diperpanjang, udah sabar. Anaknya marah-marah nyari HP, atau anaknya marah-marah karena kuotanya belum dibeliin sama bapaknya ngasih tahu, nah cuma dunia kan. Masalah dunia sabar. Baru kuota nggak diisi sehari, bapak selama 10 tahun nggak pernah ngisi kuota. Ya, anak aja ngisi kuota baru-baru sekarang. Ya waktu zaman muda anak mah nggak ada kuota-kuota. Ya seperti itu Pak. Ini saling nasihati masalah kesabaran. Ini perlu suami nasihatin anak istri juga sering nasihatin. Karena apa? Setiap manusia momen untuk marahnya setiap saat, tidak bisa dikontrol. Dan Imam Syafi'i sudah menjelaskan makna daripada memberikan gambaran tentang agungnya surat Al-Asr ini. Dan berkatalah Imam Bukhari rahimahullahu taala di dalam salah satu babnya, beliau berkata al-ilmu qoblal qauli wal amal. Maknanya adalah kita dilarang beramal, dilarang berkata, dilarang melakukan aktivitas dalam rangka ibadah kecuali didasari dengan ilmu. Jangan udah ngerjain nanya dalilnya apa ya? Jangan. Tanya dulu. Ya, sekarang kan sudah ada WA. Bisa WA ke anak, atau kalau anak nggak bisa jawab, anak akan nanya dosen-dosen anak ya di pesantren, anak akan tanya kepada mereka. Dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Muhammad ayat ke-19. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzambi. Maka ilmuilah tentang la ilaha illallah dan mohonlah